Kabupaten Magetan merupakan kabupaten paling ujung barat Provinsi Jawa Timur dan terletak di lereng timur Gunung Lawu. Kabupaten yang memiliki luas 688,85 km persegi ini sudah sejak dulu mentahbiskan diri sebagai kota wisata. Hal ini tak mengherankan karena nyatanya Magetan memang dikelilingi oleh potensi pariwisata yang bisa dikembangkan dengan baik. Selain itu, kabupaten yang memiliki julukan The Beauty of Java ini juga memiliki beragam potensi di sejumlah sektor lain seperti potensi sejarah, budaya, kuliner, serta kerajinan khas Magetan yang otentik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Lensa Indonesia. Kita kali ini berada di Kabupaten Magetan dalam Lensa Indonesia lebih dekat. Dalam Indonesia lebih dekat, kita akan kali ini ingin mengeksplorasi bagaimana Kabupaten Magetan yang berada di lereng kaki Gunung Lawu yang sekarang ini dalam 4 tahun, 5 tahun kepemimpinan Bupati baru ini banyak sekali perubahan, banyak sekali transformasi daerah yang telah kelihatan yang bisa dilihat oleh seluruh masyarakat. Kemarin kita sudah ke ujung timur Pulau Jawa dan juga Provinsi Jawa Timur ke Banyuwangi. Kali ini kita sudah hadirkan, ini berkenan untuk bersama kita Bupati Magetan, Pak Dr. Suprawoto. Sehat ya Pak Bupati? Alhamdulillah Mas Arief. Jadi Pangestu sehat. Kita berterima kasih sekali karena sudah menyempatkan waktu untuk bersama dengan Lensa Indonesia di saat sekarang. Mungkin kita ingin tahu Pak Prawoto, Pak Dr. Prawoto, bagaimana ya hampir 4 tahun saya kira kepemimpinan 3 tahun, 3 tahun lebih sedikit ya kepemimpinan Prawoto di Magetan, apalagi juga ada pandemi yang melanda sejak 2020 ini. Bagaimana Magetan selama dalam kepemimpinan Pak Prawoto? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa terhormat mendapatkan ruang di Lensa Indonesia ini. Perlu saya sampaikan bahwa saya menjabat Bupati 3 tahun 3 bulan, ya 3 tahun 3 bulan. Memang ada panggilan ya ingin memajukan Kabupaten Magetan. Namun periode saya itu kurang beruntung Mas Arief, gitu ya, kurang beruntung. Jadi saya bukan mencari pembenar, bukan ya, tapi itu fakta bahwa saya dilantik tanggal 24 September 2018. Otomatis anggaran tahun 2019 sudah ditetapkan oleh DPRD. Saya kemudian ancang-ancang untuk merealisasikan visi misi saya itu tahun 2020, gitu ya. Ketika saya mau merealisasikan visi misi saya tahun 2020, tiba-tiba kena COVID. Dan perlu saya sampaikan bahwa COVID masuk Indonesia tanggal 2 Maret dideklar oleh Presiden, 2 Maret 2020. Kemudian 9 hari kemudian masuk ke Magetan tanggal 11. Yang pertama. Jadi Magetan adalah kabupaten pertama bersama Surabaya dan Malang waktu itu. Ya klasternya Bogor. Nah, belum ada panduan waktu itu, ya. Oleh sebab itu diperlukan penanganan bagaimana menangani pandemi ini di skala lokal. Nah, sesuai dengan arahan pemerintah pusat, kemudian APBD direfocusing, gitu ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa 2020 itu anggaran kita ini 125 miliar untuk COVID, ya COVID. Kemudian berapa persen dari APBD itu yang di 125 miliar itu sama dengan 3/4 PAD kita. Sama dengan PAD kita. Belum nanti dipotong oleh pemerintah pusat, ya. Dana transfer dan semua kan dipotong dulu, ya kan.
Nah, oleh sebab itulah ini yang kemudian menjadikan kita perlu kreativitas, ya, kreativitas bagaimana kemudian tanpa itu sebagai alibinya kemudian kita tetap bisa membangun. Itu adalah sebuah seni tersendiri. Karena apa? Secara teoritis bahwa setiap krisis itu pasti menghasilkan pahlawan baru. Betul. Ya kan? Kan gitu. Pilihannya sebagai pahlawan atau sebagai pecundang kan gitu ya. Ya kita berharap kita menjadi pahlawan lah untuk masyarakat kita. Gitu. Oleh sebab itulah kemudian di tengah pandemi bagaimana kemudian kita tetap berkreasi kemudian gitu. Oleh sebab itulah ketika tahun pertama saya menjabat, mohon maaf, waktu saya masih menjabat itu namanya KTP aja yang antri itu bukan orang, tapi helm, sandal gitu ya. Kemudian ada raffia gitu ya. Ini pasti nggak bener, ini cara seperti ini nggak bener gitu. Oleh sebab itulah kemudian saya rubah sedemikian rupa, kemudian kenapa kok bisa begini? Karena orang selalu berpikir sentralistik, ya, sentralistik. Bahwa orang ngurus KTP itu, birokrasi itu kan cara berpikirnya masih begitu diperlukan orang itu bangga gitu, ya kan gitu, ya. Orang kemudian antri itu bangga gitu. Dan itu tentu itu akan berlawanan dengan cara pelayanan publik yang paradigma baru gitu ya. Mestinya tidak boleh seperti itu. Oleh sebab itulah kemudian saya mencoba apa nggak bisa didelegasikan di kecamatan KTP itu, ya. Setelah kita coba ternyata bisa, kita belikan alat ya 200 juta setiap kecamatan, kita uji coba 6 kecamatan dulu bisa lancar. Ternyata dari situlah kemudian mulai berubah teman-teman kita, alhamdulillah mindsetnya kemudian berubah. Berubah untuk melayani, malahan ya alhamdulillah kita akhirnya punya melayanan publik ya. Masyarakat kemudian berlomba-lomba OPD kemudian berlomba-lomba untuk memberikan yang baik bagi masyarakat. Dan alhamdulillah kalau melayanan publik itu yang pertama lah di Eksekadenan Madiun. Dan di Jawa Timur itu mungkin yang keempat atau keberapa gitu. Ya, di Indonesia yang jelas yang ke-40. Dari 500 sekian ya. 500 sekian kabupaten. Ya, jadi artinya bahwa kalau kita punya melayanan publik itu kita akan, mohon maaf, bukan apa-apa ya. Kita pasti berani transparan gitu. Jadi berani untuk pelayanan transparan, berani untuk memberikan layanan terbuka bagi masyarakat dan seterusnya. Dan itu kita lakukan. Dan yang unik adalah mall kita itu di pasar gitu ya. Karena kita tidak punya uang ya. Ini persoalannya sebetulnya tidak punya uang. Jadi ini kan muncul kreativitas. Ya, jadi orang kepepet itu biasanya kan kreatif ya. Jadi sama dengan kita waktu masih masih sengsara itu kan biasanya pinter membuat puisi, tapi sekarang enggak gitu. Nah, terus oleh sebab itu kemudian saya tempatkan di sana. Kenapa? Karena saya berpikir begini, saya ditangisi sama pasar dengan era digital ini, suka tidak suka pasar kan sepi gitu ya. Tapi kan kemudian kita harus berusaha gimana supaya pasar tradisional itu minimal menjadi tidak mati gitu ya. Oleh sebab itu saya hitung orang yang ngurus perizinan itu berapa, ternyata ada 700 sehari itu kira-kira. Nah kalau itu misalkan lewat pasar 700 itu kan lumayan. Ngurus itu biasanya kan tidak sendirian, mesti bawa anaknya, bawa ini ya. Nah itu kemudian pertama juga mohon maaf, tidak dapat restu dari Menpan, mall kok di layanan publik kok di pasar gitu ya. Tapi saya yakinkan bahwa ini adalah multiplier effect-nya luar biasa gitu ya. Bahwa mall tidak sekedar mall, tapi memberikan dampak yang lain gitu ya. Ini cara berpikir kami. Alhamdulillah kemudian karena mallnya di pasar, kemudian Mendagri datang, kemudian malah kita Magetan dikasih hadiah mobil damkar gitu ya, karena keunikan ya cara berpikir kita yang outbox gitu ya, sehingga kemudian yang memberikan Mendagri ya kita dikasih hadiah mobil damkar itu sebagai bentuk apresiasi terhadap cara pandang kita, cara memecahkan masalah gitu. Nah dari situlah kemudian
ya terima kasih, kemudian birokrasi, kemudian teman-teman kita mulai percaya diri gitu ya. Karena biasanya orang Magetan ini kan nggak percaya diri gitu ya, gitu. Karena daerahnya aja nggak dikenal ya. Nah gitu ya. Nah, ini yang menarik gini Pak Bupati. Jadi panjenengan ini kan berangkat dari birokrasi, mulai dari bawah sampai kemudian itu sampai kemudian di Dirjen sampai Sekjen di Kemenkominfo. Artinya kolamnya selama ini ada kolam birokrasi. Tapi yang menarik kemudian di Magetan ini banyak terobosan-terobosan dari birokrasi di Magetan yang kemudian bisa menghasilkan artinya ya bisa dibilang transformasi daerah di Magetan ini kan terlihat gitu dan dirasakan publik. Apa ini yang membuat yang apa kuncinya apa sebenarnya yang kemudian ditemukan Pak Prawoto kemudian bisa melakukan perubahan terutama di birokrasi gitu. Jadi begini, saya berkeyakinan begini Mas Arief, ikan itu selalu busuk dari kepalanya bukan dari ekor gitu ya. Jadi oleh sebab itu kita harus mohon maaf ya, mungkin tidak sekedar nyuruh tetapi harus memberi contoh gitu ya. Jadi oleh sebab itu cara pandang kita, cara berpikir kita antara ucapan sama tindakan harus selaras kalau menurut saya gitu ya. Dan saya yakin kemudian birokrasi akan ikut ya. Saya ingat ya pendapat seorang ahli gitu bahwa sebetulnya birokrasi itu ingin berubah kok. Ya, hanya nunggu aja. Ya, nunggu aja. Nunggu kepalanya. Nunggu kepalanya gitu ya. Nunggu kepalanya. Dan saya yakin itu. Ya karena saya kebetulan berpengalaman 34 tahun dia di birokrasi, kemudian saya paham betul ya pola-pola. Memang begini Mas Arief. Birokrasi itu aneh ya. Saya selalu berkelakar begini. Lah iya birokrasi itu nggak cari duit, ngabiskan aja nggak bisa, gitu ya. Apalagi membuat program yang bagus, gitu ya. Jadi nggak pernah cari duit, tapi ngenteknya aja nggak iso, gitu. Buktinya silpanya tinggi. Ya silpanya tinggi, gitu ya. Ini kan aneh bagi saya. Nah oleh sebab itulah kemudian saya bilang sama teman-teman begini, ya. Coba bayangkan OPD di Kabupaten Magetan itu ada 30-an. Saya tidak menuntut Anda satu OPD itu membuat semua terobosan hebat, cuma enggak. Tapi setahun satu aja inovasi. Satu aja. Kalau tidak bisa membuat inovasi, nyontoh dari tempat lain. Nyontoh itu kan bagus. Kita tidak beresiko. Gitu ya. Bawa ke sini. Ya, kemudian. Nah, kalau satu OPD itu satu inovasi, itu kan berarti sudah ada 30 kebaikan di Magetan ini. Ya kan? Kan gitu sederhana cara berpikirnya. Saya selalu berkelakar begini sama teman-teman, misalkan begini ya, Dinas Pertanian misalkan, ya Dinas Pertanian. Yang dibina itu terus sejak dulu itu terus. Kenapa kok nggak berubah-ubah gitu ya? Nah oleh sebab itu karena apa? Karena birokrasi yang ini tadi terjebak pada rutinitas. Hanya melayani pupuk, itu kan pekerjaan rutin. Saya bilang, Mbok Iya membuat satu inovasi bahwa setiap UPD itu harus punya satu center of excellence. Ya, jadi ada satu keunggulan. Selain itu pekerjaan rutin tidak usahlah ini kan, tapi ada satu punya keunggulan. 1 tahun kalau tidak bisa 1 tahun multi-years 2 tahun. Gitu ya, jadi sehingga nantinya akan muncul setiap UPD akan ada kebaikan satu. LH misalkan ya, LH itu lucu gitu ya, namanya lingkungan hidup itu saya tanya KPI-mu apa gitu ya, kan gitu ya, jadi sudah sekarang udah tidak usah rumit-rumit saya katanya. Saya ingin LH itu punya best practice mengenai before afternya sebuah hutan yang bisa menghasilkan air, saya katakan itu. Selain pekerjaan rutin yang lain, menghijaukan apa itu kan sudah pekerjaan rutinmu, saya katakan itu. Tapi ada pekerjaan best practice yang bisa dilihat orang before after. Nah kemudian saya, Pak, saya akan mencoba bahwa Magetan ini ada 2 desa yang selalu kekurangan air, yaitu Sayutan sama Trosono. Oke, bagus. Coba buat pilot proyek di sana. Itu adalah KPI-mu salah satunya.
hijau kan, masa kalah sama Mbah Sadiman hanya 1 orang. Gitu. Masa wong sak Magetan kalah sama 1 orang, saya tanya gitu. Nah, kemudian menghijaukan di sana pohon beringin. Alhamdulillah Mas Arif, karena nanamnya pada musim yang tepat, yang ditanam pohon yang tepat, yang ketiga adalah dirawat, sekarang hijau. Pohon beringin itu maaf yang saya tanam itu sudah sak gini, umur 2 tahun itu. Karena saya pupuk dari setiap 3 bulan. Berapa? Dari saya gini. 2 tahun sudah? Iya, sudah 2 tahun sudah kayak gini. Karena saya pupuk. 3 bulan saya tengok. Sampai ada waktu, maaf ya, hari kedua hari raya, itu saya mupuk sama teman-teman LH itu hanya beberapa. Hari kedua hari raya. Orang lain daripada nganggur di rumah, nggak boleh interaksi, ayo kita mupuk sana. Ya, jadi kemudian teman-teman LH itu bilang begini, Mak, baru kali ini yang namanya penghijauan itu berhasil. Loh, kaget saya. Loh, kenapa? Karena selama ini pendekatannya seremonial, pendekatannya project. Jadi pertanggungan jawabnya kalau sudah SPJ-nya selesai, ya sudah ditinggal. Perkara apa berhasil tidak itu nggak jadi soal, saya nggak mau. KPI-nya hanya tadi. Iya, sudah saya gitu aja. Karena semua pekerjaannya rutin, Mas. Sehingga tidak ada yang menonjol. Nah, oleh sebab itu saya minta, yuk harus ada yang menonjol dong. Ya. Setelah sana berhasil, sekarang hutan kota, saya bilang, hutan kota harus bagus, saya bilang gitu. Buat hutan kota gitu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan juga kepada seluruh OPD. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah melaksanakan mimpi-mimpinya kita semua untuk berubah gitu. Artinya ini Pak, sebenarnya kan sekat-sekat di antara kita tahu bahwa sekat sektoral itu kan yang seringkali juga menjadi hambatan dalam pembangunan daerah. Apakah sekarang ini sudah mulai bisa dicairkan itu? Kemudian muncul bisa kolaborasi, bisa kerjasama antar dinas segala macam itu bagaimana? Jadi jujur saja di birokrasi itu setiap dinas kan seperti kerajaan sendiri-sendiri gitu ya. Tidak mau bersentuhan gitu. Saya tidak bisa. Seperti ambil contoh misalkan pelayanan publik. Itu kalau saya nggak nunggu anggaran nggak punya, Mas. Nggak punya. Waktu saya kumpulkan, kita harus berubah. Kita harus kumpulkan pelayanan itu ke sebuah tempat namanya pelayanan publik. Saya katakan gitu. Pak, kita nggak ada anggaran. Pasti gitu, jawabannya birokrasi itu pasti gitu. Oh Pak, harus direncanakan sebelumnya gitu ya. Saya nggak mau gitu. Ini momentum gitu ya. Yang namanya pimpinan itu momentum. Pimpinan baru, pengalaman saya, kalau begitu kita tidak ada terobosan itu akan pasti ikut budaya lama. Saya nggak mau gitu. Ya, saya nggak mau. Kemudian saya kumpulkan, nggak boleh cara seperti itu. Kemudian saya kumpulkan. Dinas Perhubungan, you punya program apa? Pak, ada nggak perbaikan untuk trotoar atau untuk tempat parkir? Ada Pak. Dinas Perdagangan, kamu punya nggak tempat untuk perbaikan ini? Ada Pak. Kominfo, you punya nggak internet ini? Enggak. Sekarang dijadikan satu di mall layanan publik. Jadi, jadi itu perlu perlu diundang semua dan pimpinannya harus mengambil keputusan yang berani. Artinya peran leadership memang sangat pengaruhnya luar biasa. Jangan manut. Ya kalau manut OPD itu pasti cari aman aja. cari nggak mau mengambil risiko itu nggak mau. Nah, oleh sebab ini akan bertentangan dengan kita sebagai leader gitu. Leader itu kan selalu ingin sesuatu yang tidak biasa gitu ya, yang di luar itu gitu. Nah, ini yang perlu dirubah dan alhamdulillah sudah berubah. Ambil contoh juga misalkan begini. Dana cukai rokok gitu ya. Dana cukai rokok, cukai rokok gitu. Itu selalu hanya untuk ini. Saya bilang, coba lihat ya, apakah kita rela besok ketika COVID ini sudah bisa kita kendalikan, legacy kita atau warisan kita ini hanya jumlah kematian, jumlah orang terkonfirmasi. Apakah kita tidak dosa sebagai pengambil kebijakan?
Apakah kita tidak pernah berpikir mestinya labnya jadi bagus, fasilitas kesehatannya jadi bagus, kan begitu mestinya. Bukan kemudian itu hanya orang yang terkonfirmasi. Oleh sebab itu Mas Arief, ketika itu menjadi keyakinan saya. Makanya begitu ada COVID, ya mohon maaf, kita termasuk yang pertama punya PCR. Ya kan? Ya, kita yang punya. Ya saya berpikirnya lab PCR itu tidak hanya sekedar untuk ternyata tidak hanya untuk untuk COVID, tapi bisa untuk narkoba, bisa untuk ini gitu. Kenapa enggak beli? Wong itu juga bisa digunakan untuk yang lain. Termasuk yang terakhir ini ya, generator oksigen ini. Iya. Jadi saya ditanya oleh media kemudian, Pak, ini COVID kan sudah menurun, kenapa Bapak realisasikan juga itu? Saya bilang, Mas, ini saya analogikan begini, rumah sakit itu sudah langganan PLN loh. Tapi kenapa beli genset? Ya kan? Kenapa? Karena nyawa manusia itu yang utama. Tidak boleh yang namanya kesehatan, tidak boleh namanya kependidikan, itu pemerintah menghitung-hitung rugi kalau saya. Betul. Iya kan Mas Arief? Iya kan? Ya kesehatan, pendidikan itu tidak boleh pemerintah menghitung-hitung rugi. Untuk rakyatnya, untuk nyawa tidak bisa. Dan nyawa tidak bisa ditunda-tunda. Iya, tidak bisa ditunda-tunda. Nah, oleh sebab itu kemudian mesin oksigen itu kemudian nantinya tidak hanya sekedar sebagai backup, Mas. Itu bisa mengurangi ketergantungan dengan samator. Iya, betul. Kan bisa berkurang kita anunya, ya kan gitu. Ya, jadi selain untuk backup kita juga mengurangi, gitu ya, mengurangi. Itu salah satu. Kemudian kita juga, insya Allah tahun ini kita membangun rumah sakit tipe D di Lembian, gitu. Jadi harus ada legasinya gitu. Ya memang leader itu harus punya legacy. Itulah yang akan tercatat di sejarah kan. Nah ini sekarang bicara pariwisata Pak Bupati, yang memang Magetan ini kan sebenarnya sejak dulu dikenal kawasan wisata, dikenal sebagai destinasi wisata yang sebenarnya juga menasional, cuma orang tidak tahu saja, mungkin Sarangan dipikir Madiun atau belum menjadi ikon Magetan. Nah, selama COVID ini kan memang yang paling terdampak adalah juga salah satu sektor pariwisata karena orang tidak bisa datang, tidak bisa berkumpul. Nah, selama katakanlah 2 tahun ini apa yang dilakukan Magetan untuk kemudian ya bisa survive, kemudian sekarang mungkin bisa kita bangkit kembali begitu. Jadi gini Mas Arief, jadi saya meyakini ya, ketika COVID ini masuk di Magetan, itu belum ada panduan. Cari masker aja susah, ya kan waktu itu. Untung saya punya anak yang dokter, yang masternya dari Belanda, saya berdiskusi. Pak, yang namanya COVID ini adalah virus yang besok kerjanya bermutasi. Itu bisa dicegah dengan cara seperti ini. Bapak jangan lockdown, itu akan mematikan. Ya, oleh sebab itu Mas Arief, kalau Mas Arief ingat, saya dulu tidak lockdown kota, saya didesak untuk lockdown kota, saya tidak mau. Rakyat kita saya yang sengsara. Saya lockdownnya lokal. Di Mojopurno itu saya lockdown hanya cuma 100 meter aja. Saya drop susu dari Singolangu, belikan telur, belikan sayur gitu, saya suplai gitu. Cara saya begitu. Ya, oleh sebab itu mikro. Oleh sebab itu kemudian ada PPKM itu sebetulnya saya sudah melaksanakan sejak awal. Ya, oleh sebab itu Bukovifah dulu kemudian mengistilahkan lockdown ala Magetan gitu ya, karena mikro gitu ya. Hanya kemudian muncul kasus pondok pesantren yang lumayan. Itu yang kemudian itu yang kemudian meledak kemudian. Tapi saya meyakini begini Mas Arief, bahwa saya diskusi sama anak saya bilang, Pak, jangan sampai masuk rumah sakit bersamaan. Itu aja. Ini kalimat yang saya pegang waktu itu. Karena apa, Pak? Karena yang namanya ICU itu jumlahnya terbatas, dokternya jumlahnya terbatas, ini gitu. Ini betul gitu ya. Jadi puncaknya kan semua berat ketika Januari sama Juli yang kemarin gelombang yang kedua. Jadi memang terbukti. Karena waktu itu belum ada vaksin.
Makanya begitu ada vaksin, kemudian saya genjot vaksin. Dan saya tidak lockdown seperti kabupaten lain, Mas, saya enggak. Jadi oleh sebab itu saya istilahnya Pak Jokowi ada gas rem aja saya. Kalau memungkinkan saya buka, ya gitu. Nah oleh sebab itu dari laporan statistik Magetan ini termasuk 4 kabupaten di Jawa Timur yang kontraksi ekonominya tidak terlalu parah, ya. Hanya -1 gitu. Ya, jadi karena kami berkeyakinan itu, gitu ya. Jadi ndak terlalu kemudian lockdown ini ndak, saya ndak. Ya. Oleh sebab itu kemudian ketika ada vaksin, kemudian saya genjot betul. Dan alhamdulillah di Kabupaten Madiun Magetan ini yang jumlah tervaksinnya ranking 1 gitu. Sudah berapa persen persentasenya? 84% untuk umum, lansianya sudah 70% lebih, anak-anaknya sudah 68%. Sudah melampaui target semua? Ya sudah semua, dan kita sudah diizinkan untuk booster. Nah, jadi 20 kabupaten kota di Jawa Timur termasuk Magetan kita sudah diizinkan booster. Ya, akhirnya ini bisa bergerak lagi ya pariwisata. Ya, oleh sebab itulah Mas Arief, tadi malam saya melaunching agenda of event Magetan 2022. Jadi saya begini, tahun 2022 ini karena kita sudah tervaksin cukup, kita berharap ada herd immunity, terjadi herd immunity. Yeah. Oleh sebab itulah kemudian saya minta ke seluruh OPD, semua kegiatan harus di-eventkan. Nggak boleh misalkan tidak di-eventkan, semua harus di-eventkan. Gitu. Nah oleh sebab itu, maaf, kemarin itu di list ada 170 sekian event di Magetan itu selama setahun gitu ya. 170? Ya 170 event gitu. Kan lumayan gitu ya. Kalah, jadi, Banyuwangi kalah ya? tapi skalanya kan masih ini. Tadi saya bilang misalkan ya, kita punya pelem Mangga Santok Magetan. Kenapa nggak difestivalkan? Saya katakan gitu. Durian juga punya. Iya, durian juga gitu ya. Ada Saman, ada yang di Panean nanti bulan Februari Mas Arief ada festival durian ya. Jadi semua harus di-eventkan ya, saya minta. Nah, apa pameran keris, ada koi, ada apa aja harus di-eventkan. Ya, oleh sebab itulah ini harus menjadi cara berpikir teman-teman semua OPD bagaimana mendatangkan orang supaya hadir di Magetan. Magetan itu sebenarnya dari segi akses ada semua Mas, tapi kurang beruntung aja. Ada tol nggak ada pintunya, ya kan? Ada kereta api, tapi eksekutif nggak turun. Ada bandara, tapi kan untuk militer. Ya. Jadi kalau semua itu sebetulnya terbuka, wah kita tidur gitu. Pintu tol sampai sekarang belum bisa realisasinya. Inilah ya Perpres 80 itu yang khusus untuk Jawa Timur kecepatan ini nampaknya belum ada karena terkendala COVID juga. Ya, nah, saya lihat begini, juga saya mengamati ya mungkin 6 bulan belakangan ini kan banyak, tadi mulai banyak event-event yang dilakukan di Magetan, Mas. Misalnya kemarin ada Festival Suryo, kemudian apa ini ya termasuk misalnya penghijauan juga dijadikan satu event. Nah, apakah ini sudah mulai muncul apa partisipasi dari masyarakat dalam pengembangan pariwisata? Oh ya, jadi oleh sebab itu begini Mas Arief, pelaku wisata itu kita ajak ngomong. Jadi agenda event itu juga mereka terlibat di dalamnya. Gitu. Oleh sebab itu saya yakin mereka juga ikut Andarbeni ya. Andarbeni. Nah, kalau semua itu bisa bergerak, ikut Andarbeni, saya yakin itu bisa jalan, ya bisa jalan. Dan sebenarnya pemerintah itu tidak harus kemudian membantu uang untuk menggerakkan masyarakat sebenarnya. Kebijakan yang memihak itu aja sebenarnya mereka bangkit sendiri. Contoh ya, paling sederhana begini. Ketika saya jadi bupati baru, itu batik itu seragam Mas. Ini kan batik Kapas Magetan ini, ya. Ternyata batik lestari itu dipakai oleh kita. Itu saya amati setahun saya tidak pernah ganti, seragam lagi.
Ya, dan itu nilainya 2 miliar sekian pengadaan kemudian dibagi seluruh PNS. Ternyata setelah saya telusur, pemenangnya itu bukan orang Magetan, ya, orang sono, ya, perusahaan besar, ya. Terus saya dapatnya apa? Saya katakan gitu. Saya dapat apa dari situ? Ya, hanya dapatnya corak. Coraknya itu adalah corak Magetan, tapi yang menerima orang lain. Ini kan menurut saya ke sana ya. Nah, ini kan menurut saya bukan tapi kurang tepat. Bener tapi kurang bener kalau orang Jawa, gitu ya. Bener tapi kurang bener. Oleh sebab itu kemudian saya sederhana aja. Kemudian saya panggil bagian hukum, Mas, boleh enggak pegawai negeri itu tidak seragam, misalkan batiknya? Boleh Pak, siapa yang larang? Kalau begitu begini, saya katakan itu. Kamis Jumat nggak usah seragam batiknya. Terus gimana Pak? Pakai batik khas Magetan. Kata-katanya itu. Ya kata-katanya gitu aja. Malah jangan seragam. Karena saya yakin Mas Arief, seorang wanita, seorang perempuan itu tidak mungkin dipadani mau gitu. Ya kan? Gitu. Ya kan cara berpikir saya sederhana aja. Oleh sebab itu kemudian ketika saya jadi bupati itu perajin batiknya 7 Mas. Sekarang udah 41. Ya. Kemarin saya kumpulkan, baru kemarin. Saya mau membuat kebijakan baru lagi. Ya, guru sekarang tidak usah seragam lah. Guru itu pakai batik khas Magetan. Murid itu kan berhak untuk melihat gurunya cantik. Ya, gurunya ganteng, kan gitu Mas. Ya kan gitu. Ya. Oleh sebab itu kemudian saya kumpulkan semua. Saya mau membuat kebijakan begini. Anda siap-siap. Tapi juga anehnya juga perajin-perajin kita itu masih, Pak, saya itu sudah gini aja udah kewalahan loh Pak. Itu ya sudah gitu. Waduh, ya ini gimana kalau gini ini, saya katakan gitu. Ya. Nah oleh sebab itu Mas Arief, saya punya keyakinan bahwa pemerintah itu membantu masyarakat rakyatnya itu tidak harus dengan uang, tapi dengan kebijakan yang memihak mereka. Itu mereka gerak sendiri. Gitu. Seperti contoh saya contohkan tadi. Ya justru sebenarnya kebijakan itu yang menjadi poin penting. Mestinya begitu kalau menurut saya. Percuma Mas Arief, misalkan ambil contoh ya, maaf. Kalau kita ngomong ekonomi kerakyatan, itu yang rakyat itu kan di pasar. Ya, mestinya pasar dong yang diinikan, kan gitu. Ya kan? Ya, toko-toko modern dibatasi gitu. Makanya di Magetan saya batasi. Toko modern ya sudahlah, itu yang sudah cukup. Tapi yang baru enggak boleh saya. Gitu. Ya, tapi bagus ada inovasi ini ya. Jadi produk Magetan sudah masuk ke supermarket modern juga. Ya, jadi kita berharap seperti itu ya. Dan kita juga sudah punya rumah promosi Mas Arief di Selosari dekat Jalan Sawu itu. Kita sudah bangun rumah promosi. Nanti akan saya pihak ketigakan kerjasama dengan ya semacam manajemen gitu ya. Ya biar menjalankan mereka, karena birokrasi itu tidak diciptakan untuk menjadi wirausaha. Hanya nanti ketentuannya yang dijual adalah produk-produk khas Magetan. Gitu aja. Itu problemnya di sana memang itu. Malah banyak produk-produk di luar Magetan yang dijual di sana. Selama ini kan begitu. Ini yang harus jadi yang harus saya harus memulai di situ gitu. Nah, selama ini saya lihat sudah banyak penghargaan ini Pak Bupati, dari gubernur, dari Perpustakaan Nasional, dari apa aja ini yang 3 tahun terakhir ini saya sebetulnya saya selalu saya selalu bilang sama teman-teman di Magetan itu bekerja itu jangan cari penghargaan. Bekerja dengan sungguh-sungguh untuk masyarakat gitu. Nanti kan pengakuan datang sendiri. Nggak usah mengharapkan gitu ya. Nah oleh sebab itu saya terima kasih kemudian pengakuan itu kemudian berdatangan ketika kita mulai dengan tulus ya melakukan perubahan itu ya. Ya tidak kita pungkiri, ambil contoh misalkan Mas Arief, kita ini saya punya program tahun 2022 itu 70% bidang tanah di Magetan itu harus tersertifikat. Kenapa? Karena sejak awal saya jadi bupati saya berkeyakinan ini berbahaya. Yang kedua itu salah satu cara kita
memberi peluang kepada orang yang mempunyai jiwa wirausaha dengan sertifikat itu mempunyai nilai yang luar biasa. Kalau itu di bank, dimasukkan di bank untuk modal usaha. Yang kedua juga mengurangi konflik. Dan yang ketiga akan menjauhkan dari mafia tanah kalau itu misalkan terjadi, karena ada bukti otentik yang paling tinggi gitu. Oleh sebab itu cara saya kemudian membebaskan dia, biayanya itu saya bebaskan gitu. Itu dengan disupport oleh Pemkab. Pemkab, iya saya bebaskan. Biasanya bayar ke Pemkab, nggak usah deh gitu ya. Kan cara berpikirnya begini Mas. Kadang-kadang maaf ya, kadang-kadang saya agak berseberangan dengan Dewan sedikit gitu ya. Kalau Dewan kan kebanyakan berpikirnya PAD. Tapi PAD besar tapi rakyatnya sengsara ya percuma toh gitu ya, kan gitu ya. Nah, oleh sebab itu ini harus kita balik, tidak semua harus PAD gitu ya. Kenapa kemudian parkir kalau perlu gratis tapi pasarnya rame gitu, kan gitu. Betul. Ya, kan gitu. Kalau menurut hemat saya gitu. Demikian juga ketika saya berpikir misalkan pembebasan bea itu, kemudian rakyat kan berbondong-bondong menjadi murah, ya kemudian masyarakat menjadi sejahtera dengan caranya sendiri, dengan anunya sendiri-sendiri. Dan kemudian ya tiba-tiba aja dapat penghargaan dari Menteri Agraria bahwa itu sebuah terobosan ya, keberanian seorang pimpinan daerah untuk membebaskan. Gitu. Ya otomatis ya saya sebetulnya tidak cari penghargaan itu, tetapi saya sebetulnya inginnya memudahkan rakyat untuk ya, tapi sebenarnya penghargaan itu juga penting dalam hal begini, untuk kemudian Magetan bisa menjadi pilot project atau percontohan atau role model Magetan ini sukses dalam program-programnya. Saya kira kan ini akan menjadi didengar oleh kabupaten kota seluruh Indonesia untuk belajar. Misalnya katakanlah sekarang yang dirintis oleh Pak Bupati juga yang Geraha Literasi ya. Nah, ini kenapa kemudian memunculkan itu? Saya lihat kemarin dapat penghargaan dari Perpustakaan Nasional. Ya, jadi saya mendapatkan penghargaan tertinggi dari Perpusnas itu dari Perpusnas yang diserahkan kemarin. Jadi gini, Mas Arief, Magetan itu kan jauh dari perguruan tinggi, Mas Arief. Ya, beruntunglah seperti Malang, maaf ya, saya menyebut aja Jogja, Solo, Surabaya apalagi. Kemudian dan sekitarnya, kemudian begitu banyaknya perguruan tinggi negeri, banyaknya orang ahli di sana, kemudian bisa menimba ilmu dan menjadi warganya yang bisa dimintai pendapat, advokasi terhadap setiap hal. Nah, ya. Kan betapa menderitanya kita yang jauh dari orang-orang yang hebat itu, ya kan? Oleh sebab itu cara saya kemudian gimana caranya mendatangkan mereka itu ke sini. Yang paling mudah dan murah adalah karyanya, kan gitu. Kita ambil di hilir. Iya kan gitu ya, karya kan orang hebat itu kan pasti nulis gitu ya. Karena makanya karya tadi kan hulunya, hilirnya. Iya kan. Nah buku itu kemudian saya lengkapi di perpustakaan. Makanya perpustakaan Mas Arief bukan perpustakaan yang saya pindah, tapi Bakes Bangpolnya yang saya pindah. Dulu itu dibagi dua. Ya. Tapi kemudian Bakes Bangpolnya yang saya pindah. Perpustakaan itu harus mendapatkan tempat yang terhormat. Tidak boleh pejabat perpustakaan itu pejabat yang dibuang. Tidak boleh. Ya, itu justru saya jadi bupati pertama kali yang saya kunjungi adalah perpustakaan. Ya, dan saya paling sering datang ke sana. Ya, untuk melihat perkembangannya, lihat di ininya. Sehingga ahli-ahli itu pada bukunya walaupun orang ahlinya tidak ada, tetapi karya-karyanya ada di situ, bisa diadopsi, bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat Magetan. Nah, oleh sebab itu kemudian saya kemudian selain menyumbang buku ya, buku-buku saya serahkan sana sebagian besar gitu ya. Apalagi sastra Jawa saya serahkan saya semua sana semua. Ya. Terus kemudian saya juga menulis, saya mengumpulkan guru-guru. Ya, guru-guru itu saya kumpulkan. Di sini ada grup hujan buku, ada grup ini ya. Kemudian saya kumpulkan. Saya berkelakar begini. Kebetulan Mas Arief saya ini kan hobi nulis gitu ya. Saya nulis di media, setiap minggu di Madiun.
Kemudian itu sudah 3 tahun lebih ya berjalan tanpa henti, tanpa jeda sekalipun ya. Dan saya 13 tahun lebih menulis di bahasa Jawa penyebar semangat. Ya, tanpa henti ya 13. Dan tidak dapat apa-apa. Ya, tidak dapat apa-apa. Saya bilang sama guru-guru, ayo guru sama bupati itu sibuk mana? Bupatinya aja nulis, masa gurunya enggak. Gitu ya. Nampaknya kalimat itu mengena bagi mereka. Ya, saya saya masuk di grupnya mereka. Saya kemudian memotivasi misalkan begini, Mbok ya nulis misalkan, kalau lidah mertua itu selalu dimaknai negatif. Mbok ya nulis pengalaman hubungan dengan mertua masing-masing. Nanti bukunya diberi judul Lidah Mertua, kumpulan tulisan kepala sekolah di Magetan. Hubungannya gimana antara menantu sama mertuanya. Nah, itu kan menarik, saya katakan gitu. Contoh-contoh seperti itu kemudian, dan itu nanti diterbitkan, ini nanti tanggal itu nanti di launching ya. Nah, kemudian alhamdulillah kemudian tergerak ya, semua bergerak, dan saya kemudian ide itu kemudian Mas Arief saya jual ke Perpustakaan Nasional. Kita punya orang hebat seperti Oki ya, yang penulis yang sekarang lagi kandidat doktor di NUS ya. Kenapa saya terinspirasi Umar Khayyam? Prof. Umar Khayyam itu ketika tahun 90-an dia itu dapat beasiswa dari kalau tidak salah Ford Foundation ya, ke Amerika, suruh berbuat apa saja di sana selama setahun. Ternyata kemudian membuahkan karya novel sosiologis namanya Para Priayi itu. Saya berpikir, kenapa ya orang ke Amerika kemudian di sana bisa menginspirasi menulis? Kenapa kemudian Magetan itu tempat wisatanya orang hanya lihat pemandangan? Apa nggak bisa misalkan ya itu dari inspirasi dari Umar Khayyam itu kemudian saya jual. Apa tidak bisa misalkan nanti suatu saat orang liburan ke Magetan itu sama keluarganya, anaknya kemudian di situ diajarin gambar, ajar menulis cerpen, menulis geguritan, membuat cerkak, kan menarik. Ya gitu, di situ ada asramanya, di situ kan menarik. Ya, sehingga Magetan itu nanti kemudian waktu itu Mas Arief, kemudian saya usulkan, Mbok ya setiap bulan purnama ada purnama sastra di depannya, sebelahnya Megina Agung itu ada mic, kemudian menghadap ke timur pas bulan purnama membaca puisi, geguritan, baca cerpen. Seniman itu kan orang gila, saya tanya. Dibondoi kopi sama teh sama mic aja sudah jalan. Nah sayangnya kemudian mau jalan kemudian ada COVID. Itu sudah digelar waktu itu. Sudah mulai gitu ya. Purnama ini nanti mau saya hidupkan lagi. Nah, itu cara pandang saya sehingga kemudian saya jual ke Perpustakaan Nasional, kemudian didanai itu 10 miliar itu. Dikasih. Kita kan tidak punya uang. Bisanya jualan ya, jualan ide ya, termasuk rumah promosi kita jualan ide gitu. Jadi ya. Full dibiayai itu. Ya? Dibiayai. Itu bukan uang kita habis untuk COVID, Mas, nggak ada. Nggak ada. Kalau kita tidak kreatif, kita tidak akan bisa berbuat sesuatu. Ya, saya dengar dari satu kepala daerah yang juga saya wawancarai. Jadi memang ternyata sebenarnya pusat maupun juga provinsi itu butuh inovasi dari kita gitu. Kemudian mereka baru kalau memang menurut mereka menarik, ini bermanfaat untuk masyarakat ya dibiayai sebenarnya gitu. Memang butuh kejelian dan juga kreativitas tadi sehingga daerah bisa mengusulkan ABCD yang itu kemudian diturunkan akhirnya anggarannya juga gitu. Iya, ambil contoh misalkan begini. Mancing itu kan juga umpannya harus besar, Mas. Ambil contoh misalkan gini. Kalau saya mengusulkan misalkan saya ditangisi sama rakyat saya di Lembian. Lembian sana itu kan dekat Ponorogo. Tapi justru di sana pendidikan menengahnya enggak ada. Akhirnya masyarakat kita sana itu lari harus sekolahnya ke Ponorogo jauh. Kalau saya hanya mengusulkan itu pasti prosesnya lama dan belum tentu dapat. Dan banyak daerah lain mengusulkan juga. Saya punya cara kemudian.
tanahnya saya kasih. Iya. Saya ngadep ke kepala dinasnya Mas Wahid. Mas Wahid, tolong dibangun di apa SMA di sana gitu. Wah gini, udah loh, tanahnya tak kasih. Loh iya toh, tak kasih. Berapa hektar? 3,5 hektar tak kasih. Tak kasih Mas. Tahun ini dibangun. Ya, tahun kemarin udah diuruk. Ya, tahun ini dibangun. Malah boarding school rencananya. SMA ya? SMK. Oh, SMK ya? SMK. Jadi kalau kita loko-loko ya susah. Toh, cara berpikirnya gini Mas Arief. Tanah itu kan ya tanahnya negara. Itu kan keluar kantong kiri masuk kantong kanan. Artinya bahwa keluar dicatat dari Kabupaten Magetan tapi dicatat oleh provinsi. Kan sama-sama pemerintahnya. Dan tanah juga tidak pergi kemana-mana. Yang sekolah juga rakyat saya. Betul. Ya kan gitu. Nah inilah cara berpikir itu menurut saya tidak boleh misalkan kita ini tak aku tak ya tidak dapat apa-apa nanti kita. Nah ini terakhir Pak Bupati. Jadi yang menarik dari Pak Prawoto ini kan jadi ya sudah tidak muda lagi gitu. Sudah pernah menjabat di level nasional, ya, kemudian juga sekarang apalagi jadi bupati ini kegiatan sangat banyak, masih bisa menulis tiap minggu begitu. Mungkin wartawan kalah ini. Saya aja kalah ini kalau Alhamdulillah saya dapat nanti insya Allah saya nanti Hari Pers Nasional dapat anugerah kebudayaan di PWI Pusat. Oh iya. Berarti di Kendari nanti. Ya, karena saya rajin menulis di Panyebar Semangat Tanpa Henti. Iya, ini kan makanya ini jadi inspirasi untuk semuanya saya kira. Nah, sekarang terus kemudian tetap aktif, tetap kegiatannya saya kira sangat banyak lah. Itu resepnya apa resepnya? Bisa tetap fit, vitalitasnya tinggi. Ya, gitu. Mas Arief kan media ya. Saya begini, selain saya mempunyai keyakinan, saya diperkuat ya. Tahun 2007, saya itu kebetulan dengan teman-teman PWI Pusat pergi ke Malaysia dengan Pak Rosian Anwar, wartawan senior yang luar biasa. Ya. Satu saat kemudian saya tanya, Pak Rosian, panjenengan itu usia sudah 90 kok masih energi gini terusnya. Kemudian beliau menyatakan, ada 3 Pak rahasianya, apa? Olah rasa. Katanya, walaupun dia orang Padang tapi bahasanya Jawa, ya karena dia sekolahnya di AMS Jogja ya waktu itu ya. Olah rasa Pak, gitu. Olah rasa itu mendekatkan diri pada Tuhan, ya. Terus kemudian olahraga, ya jadi jangan berhenti Mas Arief. Kemudian olah pikir, pikun nanti. Nah oleh sebab itulah kemudian saya semakin meyakini bahwa saya tidak boleh berhenti. Ya, terus ya tidak boleh berhenti berpikir, tidak boleh berhenti bergerak, ya, sehingga saya tetap aktif gitu ya. Biarlah umur itu biar angka aja. It's just number. Ya, jadi umur biar angka aja. Tetapi saya terus aktif ya. Kenapa saya menulis? Orang katanya Pramudia Anantatur, orang boleh hebat setinggi langit, orang boleh pintar setinggi langit. Kalau tidak menulis, dia akan hilang dari sejarah. Menulis adalah pekerjaan yang abadi, yang tidak akan lekang oleh zaman. Dan saya tidak ingin besok kalau saya tidak ada, kemudian dilupakan oleh zaman. Betul. Itulah cara saya, kemudian supaya saya tetap dikenang, yaitu saya tetap menulis. Kartini hebat karena menulis. Iya, kan gitu, ya karena tulisannya. Kalau beliau tidak menulis, saya yakin beliau akan menjadi wanita biasa seperti orang tua yang lain. Gitu. Ya, gitu. Baik, terima kasih Pak Dr. Suprawoto, Bupati Magetan yang sudah banyak sekali dalam mungkin 30 menit ini. Sebenarnya sangat kurang untuk kemudian bisa mengeksplorasi bagaimana dalan uripnya Pak Suprawoto ini. Beliau menulis juga dalam bahasa Jawa. Biografi. Dapat rekor muri. Nah, dapat rekor muri. Satu-satunya autobiografi dalam bahasa Jawa. Nah, saya kira ini akan sangat bermanfaat untuk semua masyarakat Indonesia juga, apalagi generasi muda untuk terus bisa berkarya, terus bisa mengabdi dimanapun, apalagi juga untuk daerahnya masing-masing. Gitu. Nah, sekarang ini saya kira tidak lagi waktunya untuk urbanisasi, tidak harus pergi ke kota misalnya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Prawoto bagaimana kemudian ilmu itu yang didatangkan gitu, di Magetan ini. Ini adalah terobosan-terobosan yang saya kira
sangat menarik untuk siapapun, termasuk untuk para kepala daerah, kabupaten kota di seluruh Indonesia. Mungkin bisa belajar ke Magetan, bisa datang ke Magetan. Insya Allah semuanya indah di Magetan ini. Magetan ini penuh keindahan, makanannya juga enak dan murah. Biaya hidup sangat murah di sini. Sangat murah. Ya, istilah 1 juta mungkin bisa hidup di Magetan. Baik, terima kasih Pak Prawoto atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita di lain waktu bisa ngobrol kembali, sharing kembali. Dan untuk semua pemirsa, jangan lupa untuk selalu mengikuti di Indonesia Lebih Dekat dan juga di channel Lensa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul.